Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam layanan bimbingan dan konseling. Untuk layanan bimbingan dan konseling kali ini, kita akan angkat satu tema dengan judul bersyukur dengan hati yang ikhlas. Bidang layanannya masuk bidang layanan pribadi, sedangkan untuk fungsi layanannya adalah pemahaman. Namun sebelum layanan ini kita mulai, baik, kita awali saja layanan kita atau kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya semuanya bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih. Baik, kita langsung saja masuk ke layanan kita. Kita akan melihat apa tujuan dari layanan kita kali ini. Tujuannya yaitu agar peserta didik atau konseli dapat mengetahui atau menyadari atas kenikmatan yang sudah diterima serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik, kita akan langsung saja masuk ke layanan kita kali ini. Yang pertama yang kita akan bahas adalah arti kata syukur terlebih dahulu. Menurut Kamus Arab Indonesia, kata syukur itu diambil dari kata syakara yang artinya adalah berterima kasih dan tasyakara yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala. Sedangkan menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata syukur itu memiliki dua arti. Yang pertama yaitu rasa berterima kasih kepada Allah, pada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah untunglah atau merasa lega, senang, dan lain-lain. Itu arti kata syukur. Lalu pentingnya sikap bersyukur bagi manusia. Mengapa kita harus bersyukur? Nah, setiap manusia itu pasti pernah merasa bahagia, sering atau jarang. Nah, kebahagiaan tersebut itu bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja. Entah karena prestasi yang kita capai, penghargaan yang didapat, berbagai fasilitas yang kita miliki, kebaikan yang kita terima dari orang lain, atau apapun penyebabnya. Setiap manusia wajib mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita memiliki orang tua yang telah melahirkan, memiliki kondisi fisik yang sehat, memiliki saudara atau teman-teman yang mencintai, tanah air yang subur dan makmur, masyarakat atau suku bangsa di Indonesia yang beragam, dan lain sebagainya. Nah, hal ini patut kita syukuri semuanya. Kita patut bersyukur dalam situasi apapun. Kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Apalagi saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur. Nah, bersyukur dengan ikhlas terhadap nikmat dari Tuhan itu akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Jadi kalau kita mau bersyukur, ya bersyukur kita harus ikhlas. Harus dari dalam hati. Karena apa? Itu akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai, yang tidak bisa diukur dengan apapun, dengan uang misalnya tidak. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara bersyukur kita kepada Tuhan. Cara yang pertama adalah bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat dari Tuhan.
Dengan detak hati yang paling dalam, kita sebenarnya mampu menyadari seluruh nikmat yang kita peroleh. Setiap detik hidup kita tidak lain berasal dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu menganugerahkan nikmat-Nya. Jadi, yang pertama saat cara kita bersyukur yaitu kita harus bersyukur dengan hati nurani kita. Dengan rasa kita, dengan sepenuh hati kita. Ya, cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang biasa melafalkan kata-kata. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kalau bagi yang beragama Islam, biasanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah atau syukurlah kalau yang beragama lain. Masih banyak kata-kata yang untuk mengungkapkan kata syukur kita kepada Tuhan. Itu banyak yang bisa kita lakukan dengan kata-kata. Dengan berdoa, kita melafalkan, mengucapkan. Itu bersyukur dengan ucapan. Cara bersyukur yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Yang positif yang harus kita lakukan ya. Seperti yang tertulis di sini menurut Imam Al-Ghazali ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur. Antara lain mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Seluruh anggota ini diciptakan oleh Tuhan sebagai nikmat-Nya untuk kita. Lidah misalnya, hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berdoa, berzikir, dan mengungkapkan nikmat yang kita rasakan. Bukan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu berarti kita tidak bersyukur. Itu ya. Itu cara yang ketiga untuk bersyukur. Kita akan melihat bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mewujudkan rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari? Cara yang pertama yaitu kita dengan melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dengan melakukan ibadah itu berarti kita mewujudkan tanda syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya dengan sholat, berpuasa, zakat, naik haji bagi umat Islam, ke gereja bagi umat Kristen Katolik, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Itu melaksanakan ibadah. Itu juga merupakan perwujudan rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bentuk syukur yang kedua yaitu dengan apa? Menjaga kesehatan fisik. Bagaimana itu maksudnya? Jadi tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental, berarti menjaga nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya bagaimana? Makan teratur, olahraga, menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita. Itu juga merupakan apa? Ternyata hal itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Jelas, itu bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari yang kedua. Atau syukur yang ketiga yaitu dengan menjaga kesehatan mental dan pikiran. Tuhan itu menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita itu tak patut mensyukurinya dengan apa? Melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran. Seperti apa? Rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu sebagai pengetahuan kita supaya semakin bertambah. Nah, sebaliknya jika kita itu perlu juga harus menjaga pikiran dari hal-hal yang dapat merusak. Seperti dengan bagaimana? Menjauhkan diri dari bacaan, tontonan, atau apapun yang mengandung pornografi, porno aksi. Karena apa?
itu dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar dan bekerja. Jadi bentuk rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cara menjaga kesehatan mental dan pikiran kita. Pikiran kita jangan selalu memikirkan hal-hal yang kotor, ya. Itu tidak bersyukur. Lalu bentuk yang keempat yaitu mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Contohnya, aktivitas mengembangkan potensi yang Tuhan berikan untuk kebaikan, misalnya ketika kita mengetahui diri kita berbakat dalam menulis, ya kita harus mengembangkan menulis apa? Cerpen atau ikut sanggar, ya masuklah dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan bakatmu. Kalau pintar olahraga, masuklah dalam kelompok-kelompok olahraga, voli, sepak bola, futsal, dan sebagainya. Ya. Dari situ apa? Sehingga kita bisa mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki itu demi masa depan. Itu juga bentuk rasa syukur. Kenapa? Karena bakat yang kita miliki, potensi yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Jelas ya? Itu bentuk yang keempat. Bentuk yang kelima yaitu memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur itu ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial, tertimpa bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, gerakkan hati kita untuk bisa membantu orang yang menderita dengan cara bagaimana? Menyisihkan uang jajan untuk mereka, memberikan bantuan obat-obatan, menyumbangkan tenaga untuk membantu kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Jelas ya? Kita punya kemampuan. Nah, manfaatkan kemampuan yang kita miliki untuk apa? Untuk membantu sesama. Lalu bentuk yang ke-6 yaitu tidak menyebabkan orang lain menderita. Jadi, bentuk rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cara yang salah satunya yaitu dengan cara apa? Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain itu menderita. Misalnya bagaimana? Tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dengan cara apa? Coret-coret tembok atau yang bisa disebut dengan vandalisme, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain. Misalnya dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, mencederai, atau melakukan tawuran pelajar, atau yang biasa kalau kita sebut bullying. Nah, dan kita tidak menyebabkan penderitaan orang lain, berarti kita apa? Kita itu sudah mewujudkan bentuk rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ibu bisa WA ya. Jelas ya? Iya, itu tadi layanan untuk kita hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan anak-anak boleh bertanya kepada Ibu melalui WA. Iya, untuk materi kita hari ini, Ibu rasa kita cukup sekian dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan layanan yang lain. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.